Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam ibadah keluarga Bajang Surya Kasih Tembilahan. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita persiapkan Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 22 sampai dengan 23. Kita persiapkan Alkitab kita dari Injil Matius 17 ayat 22 sampai dengan 23. Kalau kita sudah mendapatkannya, maka kita biarkan Alkitab kita untuk tetap terbuka dan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber kehidupan kami, Allah yang kami puji dan kami muliakan dalam Putra-Mu yang kudus, Kristus Sang Juru Selamat kami. Pada saat ini ya Tuhan, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami beribadah dan pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan di dalam kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon urapan kuasa Roh-Mu yang kudus di dalam hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca dan kami renungkan boleh kami mengerti, boleh kami pahami, bahkan menjadi sumber hikmat untuk kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap sedia mendengarkan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai dengan 23. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai dengan 23 yang menyatakan, pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Injil menurut Matius pasal 17 ayat 22 sampai dengan 23 yang menceritakan tentang pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau ditanya sebagai manusia di dalam kehidupan ini, siapa yang mau menderita? Kita semua pasti menjawab, tidak ada yang mau. Kalau ditanya siapa yang mau menjadi orang yang kaya, senang, semua pasti akan tunjuk tangan dan dalam hati kita katakan, ya saya mau. Nah, menariknya Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pemberitaan firman kita pada malam hari ini, kita diajak merenungkan bahwa Tuhan yang kita imani di dalam Kristus ternyata bukanlah Tuhan yang berfokus hanya pada kesenangan, bukan juga Tuhan yang berfokus hanya pada kekayaan, tetapi adalah Tuhan yang mau menderita untuk menebus dosa-dosa manusia. Oleh karena itu, kalau kita lihat pribadi Yesus dengan pribadi kita sebagai manusia tentu berbeda.
Sebagai manusia, kita fokus pada kesenangan, kekayaan, keinginan diri sendiri. Tapi Tuhan di dalam Kristus justru Ia berfokus pada penyelamatan umat manusia, meskipun Ia harus melalui jalan penderitaan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca 2 ayat ini bercerita tentang nubuat Yesus kepada para muridnya. Ketika Ia mengatakan kepada murid-murid bahwa Ia akan menderita, Ia akan diserahkan kepada manusia yang fokusnya hanya pada keinginan diri sendiri, kekayaan, dan hidup tidak berkenan di hadapan Allah. Ia akan diserahkan kepada orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan, tetapi mengharapkan hidup yang penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Oleh karena itu, kita melihat di dalam firman Tuhan ini ada pengorbanan yang Yesus lakukan. Pengorbanan seperti apa? Yaitu Ia mau menjalani penderitaan agar manusia yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya fokus kepada kesenangan-kesenangan, bahkan kekayaan untuk diri sendiri, Yesus tunjukkan kepada mereka bahwa sebagai Allah yang ada di tengah-tengah mereka, Ia siap berkorban, menderita untuk manusia yang hanya mementingkan diri sendiri atau egois. Allah kita di dalam Kristus melalui firman Tuhan ini memperlihatkan Dia adalah Allah yang amat sangat peduli terhadap ciptaannya. Ia peduli terhadap manusia, bahkan Ia rela untuk menempuh jalan penderitaan agar manusia tidak binasa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam firman ini dikatakan ketika Yesus memberitahukan kepada para muridnya bahwa Ia akan menderita, murid-murid Yesus yang adalah manusia mendengar hal itu menjadi sedih. Mereka tidak rela, tidak suka untuk menderita atau melihat guru yang mereka kasihi menderita. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa fokus Allah dengan fokus manusia berbeda. Allah selalu memikirkan bagaimana ciptaan yang sangat dikasihinya hidup dalam damai sejahtera. Tetapi manusia tidak pernah memikirkan apa yang harus dia lakukan di dalam dunia untuk menyenangkan hati Allah. Oleh karena itu, manusia seringkali berfokus hanya pada kepentingan diri sendiri, kesenangan diri sendiri, sehingga banyak dari manusia yang melupakan Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman ini mengingatkan bahwa sebagai pengikut Tuhan, kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang tidak egois, Allah yang mau menyelamatkan manusia meskipun harus menderita. Nah, sebagai manusia yang dikasihi oleh Allah, kita harus juga menjadi orang yang beriman dengan mau meneladani Allah yang telah mengasihi kita. Sebagai manusia kita pun harus mau menderita. Menderita bukan untuk diri sendiri atau kepentingan diri sendiri, tapi untuk sesama, bahkan untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Kita belajar dari firman ini bahwa untuk menghadirkan damai sejahtera, Allah sendiri menempuh jalan penderitaan. Oleh karena itu, sebagai manusia, di dalam kita menjalankan tanggung jawab iman kepada Kristus, kita pun harus rela menderita, bersedia membiarkan diri kita menempuh penderitaan untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia.
Pertanyaannya, bagaimana kita menderita untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia? Contohnya adalah ketika kita bertemu dengan orang yang tidak kita sukai, lalu ia membutuhkan pertolongan, maka sebagai pengikut Tuhan kita harus menolong mereka. Meskipun kita harus menderita, menyangkal diri kita, kita membuang ego kita membuang rasa tidak suka kita untuk menolong orang yang tidak kita sukai ini. Tapi kalau kita melakukan itu, artinya sebagai pengikut Tuhan, kita telah meneladani Kristus. Kita mau menderita, menyangkal ego, membuang kepentingan kita untuk menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Dan itulah panggilan kita sebagai orang beriman, yang mana Yesus telah menjalankan itu semua untuk kita, yaitu ia mau menderita untuk menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Oleh karena itu, sebagai pengikut Tuhan, kita pun harus mau menempuh jalan penderitaan untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam persekutuan, ketika kita melihat ada orang yang tidak kita suka dan dia membutuhkan pertolongan, maka lakukanlah pertolongan kepadanya. Kita melakukan itu bukan untuk diri kita atau bukan hanya untuk sesama manusia, tapi kita melakukan itu untuk Tuhan, di mana kita menjadikan diri kita persembahan yang harum di hadapannya dengan mau meneladani Dia, menempuh jalan penderitaan, menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Kiranya Tuhan memampukan dan memberi kekuatan untuk kita semua. Amin.